Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syahida Mutiara Zikra dengan NIM A2101901026 dari kelas G mata kuliah Teknik Pengolahan Data. Video ini dibuat guna memenuhi tugas ujian akhir semester Gasal 2022. Nah, di sini sudah terdapat soal mengenai analisis regresi linear berganda. Nah, analisis regresi linear berganda ini bertujuan untuk melihat pengaruh dua variabel atau lebih variabel independen atau variabel X terhadap variabel dependen atau variabel Y. Nah, untuk melihat perbedaan paling mendasar antara regresi berganda dengan regresi sederhana ini, kita bisa melihat dari banyaknya jumlah variabel X. Jika hanya ada satu variabel X, maka dia masuknya ke dalam analisis uji regresi sederhana. Namun, jika dia lebih dari satu variabel, maka masuknya ke regresi berganda seperti itu. Nah, di sini sudah terdapat soal yang berbunyi, seorang mahasiswa bernama Robert melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Dalam penelitiannya, Robert ingin mengetahui hubungan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Dengan ini, Robert menganalisis menggunakan program SPSS memakai analisis regresi linear berganda. Nah, dari soal tersebut, kita bisa mengetahui untuk desain produk itu masuk ke dalam variabel X1, kemudian untuk variabel X2-nya yaitu kualitas produk, dan untuk variabel Y-nya itu adalah loyalitas pelanggan. Nah, data-data tersebut sudah ditabulasikan. Nah, penelitian ini menggunakan tingkat signifikasi atau error standar sebesar 5% atau 0,05. Berarti tingkat kepercayaannya yaitu sebesar 95%. Nah, di sini kita disuruh melakukan uji regresi linear berganda. Nah, di sini kita nanti menggunakan uji hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji T. Nah, uji F itu sendiri bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan atau secara bersama-sama yang diberikan variabel independen atau variabel X dengan variabel dependen atau variabel Y. Seperti itu. Kemudian untuk dasar pengambilan keputusan uji F ini sendiri, itu jika nilai signifikasi kurang dari 0,05 atau F hitung itu lebih dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Namun jika signifikasi itu kurang dari 0,05 atau F hitung itu kurang dari F tabel, maka dinyatakan tidak terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, seperti itu. Kemudian untuk uji T sendiri itu bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri yang diberikan oleh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian untuk pengambilan keputusan uji T ini sendiri itu jika nilai signifikasi itu kurang dari 0,05 atau T hitung itu lebih dari T tabel, maka itu terdapat pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Namun jika nilai signifikasi itu lebih dari 0,05 dan T hitung kurang dari T tabel, maka itu dinyatakan tidak memiliki signifikasi antara variabel X dengan variabel Y, seperti itu. Kemudian langkah pertama kita bisa menentukan terlebih dahulu berapa nilai untuk F tabel dan T tabel. Nah, di sini kita bisa mencarinya dengan F tabel. F tabel dengan K atau banyaknya jumlah variabel dan jumlah sampel dikurangi dengan banyaknya jumlah variabel sama dengan banyaknya jumlah variabel. Kita memiliki dua variabel, kemudian jumlah sampel di sini kita memiliki 12 jumlah sampel. 12 dikurangi dengan 2 itu mendapatkan hasil 2 dan 10. Kemudian di sini kita sudah bisa melihat
mencari berapa jumlah untuk F-tabel. Kita bisa membuka F-tabel. Di sini kita bisa melihat tabel nomor 2 dengan urutan ke-10 sesuai dengan perhitungan yang sudah kita tadi. Sini untuk tabel 2 dan baris 10 memiliki nilai 4,10. Berarti untuk F-tabel kita memiliki nilai 4,10. Lanjut. Untuk nilai T-tabelnya sendiri kita bisa mencari dengan rumus signifikasi dibagi dengan 2, kemudian jumlah sampel dikurangi dengan jumlah variabel dikurangi dengan 1. Signifikasi kita memiliki nilai sejumlah 5%, berarti 0,05 dibagi dengan 2, kemudian jumlah sampel kita memiliki 12 dikurangi dengan jumlah variabel dikurangi dengan 1 sama dengan 0,025 dan 9. Dari hasil ini kita bisa membuka T-tabel, kita bisa mencarinya. Karena kita memiliki nilai sebesar 0,025, kita lihat bagian 0,025 ini, kemudian kita lihat baris ke-9 bagian 0,025. Berarti untuk nilai T-tabel kita yaitu senilai 2,262. Saya bisa tulis 2,262. Nah, setelah kita menentukan berapa nilai F-tabel dan T-tabel, selanjutnya di sini saya sudah merumuskan 3 hipotesis yang berbunyi, untuk hipotesis 1 berbunyi terdapat pengaruh desain produk terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian untuk hipotesis 2 berbunyi terdapat pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Kemudian untuk hipotesis 3-nya yaitu terdapat pengaruh desain produk dan kualitas produk secara simultan terhadap loyalitas pelanggan, seperti itu. Kemudian di sini ada koefisien determinasi, itu untuk mengetahui berapa persen pengaruh yang diberikan oleh variabel X secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y, seperti itu. Nah, di sini kita bisa mulai melakukan uji regresi linearnya. Pertama, kita bisa membuka analyze, kemudian regression, kemudian linear. Nah, untuk variabel dependennya kita bisa memasukkan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk variabel independennya kita bisa memasukkan desain produk dan kualitas produk. Kemudian kita bisa buka statistik terlebih dahulu untuk melihat model fit dan estimate-nya sudah tercentang. Kemudian kita bisa continue, lalu oke. Nah, di sini sudah keluar hasil dari uji regresi berganda kita. Kita bisa melihat di sini untuk variabel dependennya sudah masuk, yaitu loyalitas pelanggan. Kemudian untuk variabel independennya sudah masuk, kualitas produk dan desain produk. Kemudian kita bisa langsung melihat ke tabel bagian koefisien. Nah, di sini kita bisa melihat nilai signifikasi untuk variabel desain produk itu memiliki nilai sebesar 0,429. Hal ini berarti signifikasi lebih besar dari 0,05. Tadi berdasarkan syarat pengambilan keputusan untuk uji T-tabel, ini jika signifikasi lebih besar dari 0,05 atau T hitung yang kita dapat yaitu 0,829 dan untuk T-tabelnya itu senilai 2,262. Otomatis nilai itu lebih besar daripada T hitung lebih besar dari T-tabel. Maka T
T hitung lebih kecil dari T tabel maksud saya, maka kita bisa tulis di sini signifikasi yaitu 0,429 lebih besar daripada 0,05, atau T hitung kita memiliki nilai sebesar 0,829, dimana itu lebih kecil dari T tabel senilai 2,262. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Tidak ada pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Seperti itu. Kemudian untuk hipotesis 2 kita bisa melihat di sini untuk variabel kualitas produk memiliki tingkat signifikasi sebesar 0,006. Berarti nilai ini itu lebih kecil dari 0,05. Berarti 0,006 memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Atau T hitung yang kita miliki itu sebesar 3,623, di mana nilai itu lebih besar daripada T tabel senilai 2,262. Hal ini berarti memiliki pengaruh signifikan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, berarti di sini kita udah bisa melihat untuk desain produk tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pelanggan, namun untuk kualitas produk ini memiliki nilai yang signifikan terhadap variabel Y atau loyalitas pelanggan ini. Kemudian untuk hipotesis 3-nya kita bisa menggunakan uji F. Nah, itu kita bisa melihat dari tabel ANOVA. Di sini kita bisa melihat nilai signifikasinya sebesar 0,000. Hal ini berarti dia memiliki nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05. Dan untuk F tabelnya itu senilai F hitungnya senilai 24,423. Dan tadi kita sudah mencari untuk F tabel senilai 4,10 ini. Jadi bisa kita buat nilai signifikasi yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, atau F hitung yaitu 24,423 lebih besar dari F tabelnya yaitu 4,10. Hal ini berarti kita bisa lihat keputusannya jika jika signifikasi kurang dari 0,05 atau F hitung ini lebih besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y, seperti itu. Ini bisa berarti karena di sini signifikasinya kurang dari 0,5 dan F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka dia memiliki pengaruh secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita bisa melanjutkan dengan membuat persamaan. Nah, untuk membuat persamaan itu sendiri kita bisa melihatnya dari
standar koefisien beta ini. Nah, untuk desain produk memiliki beta senilai 0,177. Kemudian untuk kualitas produk memiliki beta sebesar 0,773. Nah, kita bisa membuat rumus persamaan dengan Y sama dengan A atau tingkat signifikasi ditambah dengan beta X1, kemudian ditambah lagi dengan beta X2. Nah, kita sudah bisa mendapatkan rumus persamaan. Nah, kita bisa membuat permisalan jika nilai X1 dan X2 ini adalah 5, maka kita bisa memasukkan ke dalam persamaan, yaitu Y sama dengan A adalah signifikasi, yaitu A adalah nilai konstanta. Nilai konstanta tersebut kita bisa melihat dari dari unstandardized ini beta. Nilai konstantanya yaitu sebesar 3,362. Jadi di sini kita bisa tambah 3,362 ditambah nilai betanya yaitu 0,177 dikalikan 5, kemudian ditambah beta 2x2-nya yaitu 0,773 dikalikan 5, karena permisalan kita nilai X1 dan X2 adalah 5. Kemudian ini sama dengan 3,362 ditambah dengan 0,177 ini 0,177 dikalikan dengan 5. Nah, itu mendapatkan hasil senilai berarti 0,885. Kemudian untuk perkalian 0,773 dikalikan dengan 5 itu dapatkan 3,865 seperti itu. Sini kita bisa menjumlahkannya. Berarti total jumlahnya itu 8,112. Nah, berarti Y atau nilai dari loyalitas pelanggan yaitu memiliki nilai sebesar 8,2112 jika nilai X1 dan X2-nya itu adalah senilai 5, seperti itu. Kemudian yang bisa kita lihat itu tadi ada koefisien determinasi. Koefisien determinasi ini kita bisa melihat dari jumlah R² ini. R² ini itu sebesar 0,844. Berarti pengaruh variabel X1 dan X2 ini secara simultan atau secara bersama-sama terhadap variabel Y ini adalah sebesar ini bisa kita kalikan dengan 100%, yaitu 84,4%. Berarti untuk koefisien determinasi ini memiliki jumlah senilai 84,4% yang dilihat dari tabel R². Nah, seperti itu. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan untuk hipotesis 1 itu ditolak karena nilai signifikasinya itu lebih besar dari 0,05 dan T hitungnya itu lebih kecil dari T tabel.
Kemudian untuk hipotesis 1 ditolak. Kemudian untuk hipotesis 2 itu nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05 atau T hitung lebih besar dari T tabel, maka itu memiliki hubungan. Dan untuk hipotesis 3 yaitu signifikasi lebih kecil dari T tabel dan F hitung lebih besar dari F tabel, maka memiliki pengaruh simultan. Berarti dapat disimpulkan untuk desain produk tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, namun untuk kualitas produk memiliki pengaruh terhadap pelanggan. Dan selain itu pengaruh gabungan antara desain produk dan kualitas produk itu memiliki pengaruh terhadap loyalitas pelanggan, seperti itu. Kemudian hasil ini kita bisa copy paste ke dalam Word, kemudian kita bisa save as PDF, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Alhamdulillah sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.